Jadi indikasinya kalau power steering berat, pertama yang harus dicek adalah oli power steering. Oli power steering itu berkurang apa enggak? Kalau oli power steering itu tidak berkurang, lalu kita cek kebocoran. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel kami Panci Papa and Ciko. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai otomotif ya, yaitu tentang perbaikan Nissan Serena. Oke, tahun lalu, tepat kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya sempat memposting tentang power steering yang berat ya. Jadi waktu itu kan diservis, dibersihkan ya, terus dipasang kembali ya. Ternyata tiba-tiba kumat. Jadi sorenya saya pakai masih ringan, paginya langsung berat ya. Paginya langsung berat, mungkin apa itu, karatnya udah mulai terbentuk ya, itu mulai berat ya. Jadi indikasinya kalau power steering berat, pertama yang harus dicek adalah oli power steering. Oli power steering itu berkurang apa enggak? Kalau oli power steering itu tidak berkurang, lalu kita cek kebocoran, taksirnya bocor apa enggak, selang-selangnya bocor apa enggak. Kalau tidak ada kebocoran sama sekali, berarti positif, itu adalah join setirnya ya. Jadi kemarin saya memutuskan untuk mengganti ya. Jadi join setirnya adalah seperti ini bentuknya. Nah ini ya, nah seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini ada bearingnya, ratchet ya, ada bearing sistem ratchet di sini ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini udah mulai warnanya berbeda ya. Kalau kita lihat dari warna yang lainnya ya, ini berbeda, tampak seperti karat ya, tampak seperti karat ya di sini yang ini ya. Oke, dan kita lihat lagi di sini, ini udah ratchetnya karat ya. Nah, oke, kemarin saya mengganti di Nissan Serena di Ruko Paramount Serpong sektor 7 ya. Jadi kemarin mengapa saya putuskan saya ganti ya, karena sudah 1 tahun, kenapa ini kumat lagi dengan karet-karet untuk penutupnya itu tidak ada yang sobek. Nah berarti kan memang kalau saya memutuskan untuk membersihkan lagi, pasti akan kumat lagi secara mendadak ya. Oke, kemarin saya memutuskan untuk ya sudah diganti aja. Biayanya adalah Rp400.000 ya. Rp400.000 itu sama masangnya ya. Jadi tidak tahu, kalau mungkin rekan-rekan bisa ganti sendiri, monggo silahkan ya, nggak terlalu susah untuk menggantinya. Cuman ya kalau ada waktu dan ada kunci-kunci yang dibutuhkan, memang tersedia ya. Jadi itu pengalaman saya memutuskan untuk mengganti. Harapannya kita lihat tahun ke depan ya, apakah join setir ini bermasalah kembali. Tapi harapannya kalau sudah diganti, saya rasa bisa lebih dari 1 tahun ya. Oke, kita lihat penggantiannya di slide berikutnya. Oke.
Kalau kita lihat di sini ya, ini berarti ini yang ini nih kelihatannya udah worn out ya, aus sekali, jadi kelihatan sekali di sini warnanya beda sendiri. Ini yang bikin seret ini. Oke. Baiklah, itulah tadi beberapa cuplikan slide ya tentang cara menggantinya ya. Jadi setelah diganti ya, terus di apa itu, dipunch, dipukul di mana itu, di diameter dudukan ininya, dudukan busingnya ya, supaya apa, mungkin supaya dia nggak bisa keluar, karena ini bahaya ketika dia lepas tiba-tiba setir bisa lost control ya. Jadi jangan dianggap remeh ini, kalau ganti jangan sekedar ganti ya. Terus kan ada juga dilem Alteco, terus dikeringkan pakai rokok ya, atau pokoknya kering lah supaya cepat kering sebelum dipanasin. Jadi memang pastikan ini kemungkinan dia akan lepas itu kecil ya. Makanya kemarin dilem pakai Alteco ya, lem Korea lah, nggak Alteco, lem Korea, lalu dipanasin pakai rokok. Tapi sebelumnya di samping-sampingnya ini dilukain supaya memang ada besi yang menonjol sedikit di sini supaya dia menahan busing joinnya itu keluar ya, yang apa itu, yang bulat ada racetnya ini loh. Nah, ini di sini ini kan masih begini ya, terus dilukain begini supaya menahan dia untuk keluar ya. Jadi itu jangan asal mengganti, tolong perhatikan hal-hal yang seperti ini, kelihatannya sepele, cuman dari sisi safety sangat perlu diperhatikan ya. Kalau sampai ini kita kecepatan tinggi, tiba-tiba ini lepas, bisa hilang kendali di setir ya. Jadi itu sekedar sharing kami mengenai join setir ya. Jadi jangan terlalu panik dulu ketika sudah merasakan berat. Pertama cek apa itu, kontainer oli power steering berkurang apa enggak. Jika tidak berkurang, cek kebocoran. Jika tidak ada kebocoran antara selang high pressure maupun seal setir ya, lalu tidak ada bunyi dengung. Biasanya power steering itu kalau bermasalah biasanya bunyi dengung ketika dibelokkan ya. Ini yang kita bicaranya bukan electric power steering ya, ini karena hidrolis power steering, biasanya bunyinya dengung ya, kalau dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Oke, jadi semoga sharing kami ini bisa memberikan wawasan manfaat kepada rekan-rekan pecinta Serena seluruh Indonesia, khususnya C24 karena saya pemakai Serena C24. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya mengenai Nissan Serena C24 perbaikannya, dan semoga memberikan manfaat kepada rekan-rekan, dan tetap stay tune di channel kami Panci. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share. Oke, ciao. Cheers.